Baik, jadi saya tuh bukan diminta sebenarnya, saya volunteer karena kalau kita ketemu di sini kita mau ngomong apa gitu ya. Terus Denny bilang, pokoknya saya sediain tempatnya, makan malam, tapi ada presentasi lah gitu. Jadi saya buru-buru saya bikin lah ini karena ini saya pikir ada baiknya juga untuk untuk memfokuskan diri kita kepada apa sih sebenarnya yang sedang kita bahas kali ini ya. Sebenarnya ini berangkatnya dari forum yang kita sama-sama buat di WA ya, di WhatsApp. Jadi WhatsApp grup itu disebut Allah Semata, jadi grup Allah Semata ini disebut GAS, akhirnya jadi gas, karena banyak nggak tahu grup Allah Semata. Ada yang bilang Gusti Allah Semata, nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya ini apa sih sebenarnya Allah Semata itu ya. Jadi tapi sebelum itu saya mau memaparkan sedikit ini kondisi kita di Indonesia saat ini terkait dengan keberagaman dalam beragama dan situasi Indonesia ini seperti apa dan seberapa kondusif untuk bisa mengembangkan ide-ide kita dan pada akhirnya tantangannya apa saja dan kenapa kita perlu berbicara mengenai topik ini. Gitu ya. Ini sedikit pengantar, ini bukan penataran P4, walaupun kelihatannya kayak penataran P4 gitu ya. Tapi ini saya pinjam dari presentasinya Pak Emil tempo hari, belum lama minggu lalu di Institut Peradaban. Jadi saya cuma ambil sedikit aja dari sekian 50-an slide, mungkin saya cuma ambil 11. Intinya itu beliau berbicara mengenai strategi pembangunan nasional, terus kaitannya itu dengan Pancasila lah ya. Tapi ini kalau kita lihat pembukaan dari konstitusi kita ini intinya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini kata-kata kuncinya ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia ini sudah lebih besar lagi. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pada 1, 2, 3, 4, 5 ini Pancasila kita tahu kan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa sampai ke keadilan sosial. Nah ini saya tidak akan bahas ini, tapi mungkin mulai dari hanya kita pakai sila ketuhanan yang Maha Esa saja, dan kemudian sila yang terakhir yaitu keadilan sosial. Karena ini sebenarnya keahliannya Bung Denny, ini banyak sekali data-datanya itu sebenarnya sama dengan presentasinya Denny di berbagai kesempatan kemarin. Tapi dari sekian ratus juta, 237 juta ini 2010, 5 tahun yang lalu ya, sudah 237 juta penduduk, sekarang pasti sudah nambah. Itu mayoritasnya itu 87% adalah Muslim. Yang lain-lainnya 7% Protestan, Katolik 3% dan Hindu, Buddha dan sebagainya ya. Intinya kalau kita mau berbicara membuka pemikiran dan memajukan bangsa itu ya kita harus berbicara mayoritasnya memang orang Islam gitu ya. Bagaimana pemikiran mereka ini yang mesti kita lihat. Nah dari 207 juta Muslim itu sebagian besar sebenarnya Sunni. Kita sini banyak yang nggak merasa bahwa dulu seperti tadi banyak yang mengemukakan kita tuh turun-temurun karena orang tua kita Islam, nenek moyang kita Islam, jadi kita Islam. KTP kita Islam gitu ya. Tapi kita nggak tahu bahwa sebetulnya Islam itu juga ternyata macam-macam gitu ya. Sampai kita keluar dari Indonesia baru kita tahu bahwa ternyata ada Islam ini, Islam itu dan macam-macam. Atau kalau kita belajar secara lebih detail, kita bisa tahu bahwa ternyata kita itu ternyata bukan cuma Islam tapi Sunni. Dan Sunninya juga ternyata Syafi'i kebanyakan ya. Tapi dari 200 juta itu, kalau 207 juta itu kalau sebagian besar Sunni ada 3 juta yang Syiah, yang lainnya Ahmadiyah 300 ribu, 20 juta itu penganut, jadi bagian dari aliran kepercayaan yang sebetulnya juga dasarnya mungkin banyak ke Islam Sufi ya. Ada orang-orang yang tergolong dalam Sikh, Bahai, Falun Gong dan sebagainya. Orang-orang yang tergolong dalam Hindu Bali, Hindu itu ada di Bali, Protestan itu di Papua dan Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan kata kuncinya adalah kerukunan umat beragama ini. Ada Pak Emil pakai lembaga musyawarah antar agama. Ini kita nggak bisa lihat detail karena ini kecil sekali, tapi sebetulnya di sini ada 3 bagian, saya nggak pakai pointer kali ya. Yang paling kiri itu
bagian yang paling mendasar yaitu basic human needs sebelah kiri, lalu yang di tengah itu foundations of well-being, dan yang paling kanan opportunity. Ya, kalau kita lihat itu, saya malah juga susah bacanya, tapi di basic human needs itu ada, saya pakai punya saya aja mungkin lebih jelas ya. Nah ini dia. Jadi nutrisi dan basic medical care itu paling kiri itu basic human needs, ada water and sanitation, shelter, personal safety. Lalu yang di tengah ada access to basic knowledge, access to information and communication, health and wellness, ecosystem sustainability. Ini komponen-komponen dari foundations of well-being. Yang paling kanan itu opportunity, personal rights, personal freedom and choice, tolerance and inclusion, dan yang paling bawah access to advanced education. Jadi kalau kita lihat ada warna, ini kuncinya adalah hijau, kuning, dan merah. Yang hijau itu adalah relative strength, yang kuning netral, yang kanan, yang merah itu relative weakness. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat, kita fokus saja, kita tuh sebenarnya nggak banyak strength-nya ya. Paling-paling kalau kita lihat di bagian basic human needs yang paling atas tuh nutrisi dan basic medical care, kita undernourishment tuh tidak terlalu masalah, kita oke gitu ya. Depth of food deficit nggak masalah, tapi yang lain-lainnya cuma netral aja, kuning, bahkan yang merah ada. Maternal mortality rate yang paling kiri atas tuh ternyata masih weakness kita ini, masih kurang di Indonesia. Access to pipe water itu juga masalah di Indonesia. Lalu yang paling bawah personal safety itu ada level of violent crime dan political terror, itu masih masalah di Indonesia ternyata. Yang di tengah relatif oke, kuning dan hijau. Yang kanan aja saya mau fokus, personal rights, political rights saja yang hijau itu di atas. Lainnya kuning, tapi yang merah ini freedom of religion kita masih bermasalah besar. Tolerance and inclusion itu masalahnya adalah tolerance for immigrants, dan religious tolerance itu masih merah. Jadi artinya ini masalah-masalah yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia di tahun 2014 ya. Ini berdasarkan Social Progress Index yang dibuat oleh Social Progress Imperative ini. Jadi ini data-data yang cukup representatif, dan ini dibandingkan dengan berapa negara di sini? 15 negara lah yang kira-kira GDP-nya kurang lebih sama lah. Oke, jadi kalau kita plot antara government restrictions yang menyangkut agama ya, terutama ini indeks dari government restriction dengan social hostilities index, ini yang sebelah kiri, ini saya udah pindah sini saya belum, oke sorry. Jadi ini sekarang yang sebelah kiri ini juga saya baca aja lah, intinya tuh sumbu yang tegak atau sumbu E-nya itu adalah social hostilities index (SHI) yang sumbu datarnya di bawah X-nya itu adalah government restriction index. Kelihatan sekali bahwa Indonesia itu posisinya sangat buruk di atas tuh kalau kita lihat panah merah itu. Mediannya adalah titik hitam yang di tengah. Jadi Indonesia itu berada pada posisi di mana restriksi dari atau batasan-batasan oleh pemerintah itu masih sangat tinggi, dan akibatnya juga permusuhan sosial atau indeks permusuhan sosial itu juga sangat tinggi. Ini bukan suatu hal yang ini sangat menyedihkan lah, bukannya suatu hal yang bisa dibanggakan, kebalikannya ini malah suatu hal yang sangat buruk buat masyarakat kita. Jadi kesimpulannya yang dibuat oleh Pak Emil Salim ini dari sisi persepsi Social Progress Index, toleransi dan inklusi itu kita terendah dalam Social Progress Index 2014. Toleransi agama juga terendah, dan restriksi agama di Indonesia sangat tinggi. Artinya apa? Itu mungkin sudah banyak kita bahas tadi, artinya kita banyak sekali, terutama pemerintah membuat batasan-batasan agama yang diakui hanya 5 dan sebagainya, itu sangat bertentangan dengan norma-norma universal, dan nanti kita akan lihat juga bertentangan dengan scripture ya, bertentangan baik itu Injil maupun Taurat maupun Quran ataupun scripture yang lain, kita tahu semuanya menggalakkan kebebasan sebenarnya. Ini sarannya Pak Emil, saya nggak akan baca semua, tapi intinya
sejalan dengan pembangunan, kembangkan kehidupan beragama dengan mengikis sifat pembiaran dan inaction oleh pemerintah dan perwakilan lokal. Dan artinya kita lihat banyak tindakan-tindakan anarkis dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kelompok lain yang mungkin minoritas, dan itu dibiarkan saja oleh aparat. Ini suatu hal yang sangat-sangat bahaya. Lalu kita harus mengembangkan lembaga kerukunan umat beragama untuk sedini mungkin mendeteksi potensi konflik, memiliki konflik manajemen yang baik lah. Jadi pengembangan national building memuat pembangunan kesejahteraan dan kerukunan beragama secara simultan. Intinya ini PR kita ini. Saya mau ambil contoh terakhir adalah sila kelima yang terkait nanti dengan demokrasi. Ini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah wujud dari kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan sumber daya alam, lingkungan yang bermuara pada kenaikan total factor productivity yang memungkinkan partisipasi seluruh rakyat melalui lembaga demokrasi dalam proses pembangunan untuk menurunkan kemiskinan, menaikkan Human Development Index di daerah-daerah. Jadi ini penjabarannya dari sila kelima ini ke arah pembangunan atau strategi pembangunan seperti itu kalau menurut pakar sepuh kita ini. Ini skala yang mungkin juga agak susah dilihat, tapi kalau lihat di laptop mungkin jauh-jauh lebih jelas. Saya akan bacakan saja, ini sebetulnya tingkat kemiskinan di sebelah kiri, sumbu tegaknya atau sumbu E-nya diplot terhadap indeks demokrasi Indonesia. Kalau kita lihat semua provinsi yang ada di sini, paling kanan bawah itu misalnya DKI Jakarta, itu punya indeks demokrasi yang paling tinggi di Indonesia, dan tingkat kemiskinan yang paling rendah. Nampaknya kalau kita lihat itu ada korelasi di antara kedua aspek tersebut ya. Misalnya yang paling ekstrim sebelah kiri adalah Nusa Tenggara Barat dan Aceh, itu indeks demokrasi Indonesianya itu paling rendah dan tingkat kemiskinannya relatif tinggi. Ada dua outlier, misalnya Papua dan Papua Barat di atas itu mungkin ada faktor lain lah yang menyangkut memang perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang belum optimal di sana. Sehingga tingkat kemiskinannya paling tinggi. Yang menarik juga adalah Jawa Timur, saya nggak ada pointer, tapi Jawa Timur itu sebelah kiri, Jawa Tengah itu sebelah kanan, di tengah-tengah kira-kira, Jawa Barat di bawahnya. Jadi intinya tuh ada sedikit korelasinya mungkin tidak terlalu 100% koefisien correlationnya tuh mendekati 1, ini jauh, tapi intinya kita lihat tren lah ini. Bahwa semakin tinggi indeks demokrasi maka semakin rendah juga tingkat kemiskinan. Ini ada satu gambar lagi yang menunjukkan hubungan antara tingkat kemiskinan dengan indeks kelembagaan demokrasi. Ini kalau mau tanya apa sih indeks demokrasi sama indeks kelembagaan demokrasi, mungkin Pak Denny bisa jelasin lah. Tapi intinya ini sama juga, jadi kalau kita lihat DKI Jakarta paling kanan itu tingkat kemiskinan paling rendah untuk indeks kelembagaan demokrasi yang paling tinggi. Kembali kepada beberapa provinsi yang lain seperti Nusa Tenggara Barat, Aceh itu masih punya indeks yang rendah dan tingkat kemiskinan yang termasuk paling tinggi gitu. Ini sekarang kita bicara antara indeks demokrasi dengan Human Development Index. Nah, ini juga kelihatan ada suatu korelasi bahwa semakin tinggi indeks demokrasi maka semakin tinggi pula Human Development Index suatu daerah atau suatu negara atau di sini provinsi ya. Kembali kita lihat DKI Jakarta itu paling kanan atas, sedangkan di kiri bawah itu Nusa Tenggara Barat misalnya. Papua dan Aceh juga ada di sebelah kiri, tapi indeks Human Development Index-nya agak sedikit lebih tinggi. Aceh dengan Jawa Timur itu kurang lebih sama, itu menarik sekali. Yang terakhir ini adalah Human Development Index dengan indeks kelembagaan demokrasi. Jadi sekali lagi ada korelasi yang cukup jelas antara rendahnya Human Development Index dengan rendahnya indeks kelembagaan demokrasi. Jadi ini, ini tadi saya pindahkan ke, nah ini yang ini ya. Sistem politik dan ekonomi Indonesia ini kalau menurut Pak Emil, kalau kita mau membangun sistem politik dan ekonomi itu Undang-Undang Dasar 45 adalah dasarnya.
maka sistem politik yang mau kita pakai dan sistem ekonomi itu adalah inklusif, artinya masyarakat diikutsertakan, atau dengan kata lain demokrasi politik dan ekonomi. Di sini unsur yang menonjol adalah equity antar masyarakat dan antar daerah dalam proses pembangunan masyarakat yang makmur. Oke, jadi intinya sebetulnya kita masih punya banyak PR, terutama dikaitkan dengan toleransi dan kebebasan untuk beragama. Walaupun sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu banyak masih ditafsirkan bahwa orang tuh harus beragama, dan akhirnya peraturan yang berlaku atau pemerintah membuat peraturan bahwa agama yang diakui negara adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Itu sebetulnya bertentangan dengan apa yang seharusnya kita pahami dari Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45 ya. Karena kalau kita lihat penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya setiap orang itu, setiap insan itu punya kebebasan untuk berkeyakinan atau memilih agama atau kepercayaan masing-masing. Tidak boleh dipaksa harus ikut kelompok ini atau kelompok itu, harus ikut mainstream dan sebagainya. Baik, jadi ini prelude sebetulnya atau pengantar mengenai kenapa kita berbicara mengenai topik atau konsep Allah semata, dan jadi ini why and how-nya lah sebetulnya ya. Kalau kita berbicara Allah semata berarti kita di sini sama-sama mengakui bahwa ada satu super being di atas sana yang kita anggap sebagai deity, sebagai Tuhan begitu ya. Yang pada akhirnya masing-masing mungkin punya konsep sendiri-sendiri, tapi intinya dari mana kita mendapatkan informasi mengenai Allah ini atau Tuhan ini atau God atau apapun namanya, selain dari tradisi turun-temurun gitu ya. Karena banyak di antara kita tadi sudah mengemukakan, kita tahu mengenai agama, kita tahu mengenai Tuhan itu dari tradisi turun-temurun gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan rasional bahwa kita harus menggunakan akal kita sudah diberikan fakulti yang namanya mind, otak ini untuk berpikir dan mencernakkan semua informasi. Kita biasanya tanpa sadar kita selalu mengatakan, oke, apa yang bisa saya raba, apa yang bisa saya kuantifikasi, apa yang bisa saya pegang, saya ukur secara empiris lah. Itu adalah satu alasan saya bisa percaya akan sesuatu. Yang kedua adalah secara logis, secara deduksi, saya bisa sampai pada kesimpulan tertentu gitu. Jadi dua hal itu, empirical evidence dan logical deduction, itu menjadi memang landasan atau dasar dari scientific method yang selama ini kita pakai kan. Kita belajar di sekolah dan sebagainya, itu landasannya dua itu. Tapi dengan dua landasan itu, apakah kita bisa menjelaskan mengenai Tuhan atau bisa mendapatkan informasi mengenai Tuhan? Ternyata memang ada yang teman-teman tadi sudah mengatakan kita harus pakai rasa gitu ya. Ini masuk ke dalam empirical evidence atau logical deduction atau yang mana? Ternyata bukan gitu ya. Jadi kalau kita kaji lebih dalam semua agama itu selalu ada yang namanya pedoman dalam bentuk kitab atau scripture ya. Jadi kalau kita menggunakan tradisi agama-agama Abrahamic ini, agama-agama langit istilahnya ini, maka mulai dari Yahudi atau Judeo-Christian tradition, kemudian Islam, itu semuanya punya akar dari Ibrahim atau Abraham gitu ya. Dan masing-masing ada scripture-nya, dan semua percaya bahwa ini scripture yang berasal dari Tuhan yang sama gitu ya. Tentunya mungkin masing-masing juga punya pemikiran akhirnya jadi eksklusif, enggak, Tuhan saya beda kok. Tuhan saya yang ada dalam Pentateuch atau Taurat itu beda dengan Tuhan yang dalam Injil gitu ya. Kemudian Quran datang belakangan, itu beda lagi Tuhannya. Tapi kalau kita baca statement di dalam Quran misalnya, sebagai salah satu yang mungkin banyak kita kaji bersama, karena latar belakang kita banyak yang dari Islam,
ternyata kalau kita mau belajar agama Islam, kita mesti belajar Quran kan. Itu harusnya pemikiran seperti itu, tapi dalam agama Islam ternyata banyak sekali syarat-syaratnya yang agama Islam sudah dibakukan itu, yang mungkin Sunni yang ada di Indonesia itu, syaratnya untuk belajar Quran itu kita harus baca dulu ini, itu, akhirnya kita nggak pernah sampai ke Quran gitu. Karena sebelum baca Quran harus baca dulu ini, harus melakukan ini dulu, itu dulu. Ritualnya banyak banget lah, larangannya banyak banget, akhirnya aturannya terlalu banyak, akhirnya orang malas baca gitu. Bagaimana kalau kita baca Quran dan kita berusaha menafsirkan Quran apa adanya tanpa beban gitu ya, tanpa terikat pada pakem-pakem tertentu, ini ternyata menarik. Jadi informasi mengenai Allah atau God atau Dieu atau Tuhan ini sebetulnya ada di dalam scripture, dan ini mungkin seharusnya menjadi salah satu landasan tambahan dari scientific rasional tadi. Mungkin tidak dianggap sebagai scientific pada saat ini, kalau kita berbicara mengenai Tuhan, mengenai hari akhirat, mengenai malaikat, itu sudah lagi di luar, menurut definisi Western scientific method itu sudah di luar daerah yang namanya scientific katanya. Nggak apa-apa, kita bikin definisi sendiri aja. Jadi selain empirical evidence, logical deduction, kita tambah revelational information, jadi informasi yang kita dapatkan dari scripture gitu ya. Tentunya dengan pemahaman bahwa informasi ini berasal dari yang kita sebut Allah tadi gitu. Kalau kita masuk ke Quran, yang saya pahami ini ada beberapa ayat yang sebenarnya sangat menonjol. Saya hanya ambil contohnya beberapa saja. Tapi sebetulnya pokok-pokok ajaran, kalau kita mau sebut agama, itu adalah sebagai way of life atau cara berpikir atau sistem begitu ya. Pokok-pokok ajaran dalam Quran itu sebetulnya sangat sederhana. Dan pada akhirnya hanya kalau kita lihat di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 62, terus surat 5 ayat 69 itu bunyinya hampir sama atau sama persis sebetulnya. Dan ini ayat yang dulu waktu saya kutip, tahun berapa Bung Denny ya? Saya lemparkan ayat ini lalu saya dimaki-maki banyak orang gitu. Di forum Isnet dulu ya, tahun 90-an ya, tahun 94 kalau nggak salah. Itu forum yang diskusi mengenai agama Islam. Ini ayat dari Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir dan mengerjakan kebaikan, bagi mereka pahala dari Tuhannya. Tiada mereka akan ketakutan dan tiada pula mereka berduka cita. Jadi artinya apa? Ini sebetulnya persyaratan yang sangat sederhana untuk bisa mencapai apa yang disebut ridho atau pahala dari Tuhan. Mereka akan hidup bebas dari ketakutan dan dia bebas dari duka cita. Artinya yang kita cari dalam hidup itu sebetulnya kan apa sih? Orang bisa mengatakan saya mencari kekayaan, saya mencari pangkat, saya mencari ketenaran, macam-macam. Tapi pada akhirnya orang mencari itu hidup yang tenang, yang tidak takut akan apapun, tidak khawatir akan apapun, dan tidak akan berduka cita untuk hal apapun. Gitu ya. Jadi intinya itu yang kita cari dalam hidup. Syaratnya cuma 3 ini, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Jadi hari kemudian dan kemudian hari, nanti kita akan bahas lebih dalam. Sebenarnya dalam diskusi saya dengan teman-teman waktu kita sedang menerjemahkan ayat-ayat Quran ini, akhirat ini kita bisa pahami sebagai kemudian hari dan hari kemudian gitu ya. Bedanya apa? Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya baik di dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang nanti gitu. Jadi tidak hanya nanti gitu ya, abstrak, tapi saat ini gitu ya. Karena itu ini semua pahala dari Tuhannya, tiada mereka ketakutan dan tiada pula mereka berduka, ini mulai dari kehidupan ini. Ini sebetulnya ajaran yang sangat mendasar di dalam Al-Quran, dan ini sebetulnya kelihatannya agak sedikit sudah kabur dalam, kalau kita belajar agama di sekolah atau di pesantren-pesantren ini,
konsep ini udah hilang. Karena yang diajarkan nomor satu adalah rukun Islam, rukun iman, bla 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 bla, dan semuanya itu adalah Islam syariat gitu ya. Islam direduksi menjadi syariat, menjadi fikih, dan melupakan bahwa sebetulnya yang kita cari itu apa dalam quote and quote agama itu. Ayat berikutnya ini yang tadi pada waktu memperkenalkan diri itu kan Ibu Fatin Hamama dengan baiknya mengutip mengenai syahadat. Dan syahadat itu sebetulnya apa? Itu betul sekali yang tadi disebutkan oleh Ibu Fatin itu. Di dalam surat 3 ayat 18 ini kita baca di sini, Allah sendiri yang bersaksi ini. Jadi ini kesaksian Allah atau syahadatnya Allah. La ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Dia. Ini kesaksian Allah, kemudian ini juga kesaksian para malaikatnya, serta orang-orang yang teguh dalam berilmu, teguh dan objektif dalam berilmu. Diulang lagi di situ, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Menghakimi. Ini adalah syahadat atau kesaksian yang dicontohkan oleh Allah dan kemudian dilakukan oleh para malaikat dan orang-orang yang teguh dan objektif dalam berilmu. Sebetulnya kita pada akhirnya kalau kita baca Quran, kita pelajari itu kita tahu bahwa kita ada di sini karena sesuatu hal. Kita ada dalam dimensi dunia ini karena sesuatu hal yang dahulu sebelumnya kita ada dalam dimensi lain, kita berbuat sesuatu sehingga akhirnya kita dikirim ke sini gitu ya. Nah, di dalam dimensi yang dahulu itu kalau kita baca di Quran, kita sudah sebetulnya menyaksikan dan sudah bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah. Jadi nanti di hari kemudian itu kita tidak bisa mengatakan, ayatnya itu mengatakan you cannot say that we don't know about this. Kita semua sudah tahu, cuma ini adalah sesuatu yang kita datang dengan insting seperti itu yang pada akhirnya dalam kehidupan kita ini apakah kita akan memperkuat insting itu, akan menghilangkan insting itu. Gitu. Jadi anak-anak yang paling kecil tuh biasanya pertanyaan-pertanyaannya masih sangat polos dan itu semuanya masih sangat mencerminkan insting awal itu. Tapi semakin dia tumbuh banyak sekali yang melupakan insting itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi banyak teman-teman menyatakan waktu kecil saya bilang begini, saya mempertanyakan itu sebetulnya insting awal yang memang diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Nah sekarang kembali kepada konsep dari Allah semata ke Quran semata ini. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat penting dari Denny dan beberapa teman yang lain sebetulnya. Apakah kita berbicara mengenai, tadi kalau kita bicara mengenai Allah semata ini sebetulnya tidak hanya dari Quran itu ya. Kita berbicara mengenai konsep yang sebetulnya sangat universal. Dalam Quran saja dikatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Syabiin, siapa saja sebetulnya. Orang-orang yang beriman itu asal dia melakukan 1, 2, 3 itu mereka oke. Itu sebenarnya definisi surga itu, pahala dari Tuhannya, tiada mereka ketakutan dan tiada pula mereka berduka. Ini ekspresi yang sering kita dapatkan dalam Quran yang mendeskripsikan sebetulnya surga itu seperti itu. Gitu ya. Nah ini dulu saya bilang banyak teman-teman yang di forum itu terus marah mengatakan saya ini macam-macam itu ya, karena kok bisa orang Yahudi itu masuk surga gitu ya. Teman-teman Muslim itu banyak sekali yang mengatakan nggak bisa orang Nasrani masuk surga atau orang Yahudi masuk surga. Siapa yang bilang begitu? Saya cuma bilang, saya cuma mengutip Quran gitu ya. Silakan aja kita diskusikan itu. Nah dalam Quran kita juga baca ada suatu kontras yang disampaikan secara amat jelas sebetulnya. Bahwa sebetulnya Allah itu mengatakan pedoman yang saya kirimkan melalui scripture itu, apapun namanya, itu sudah cukup buat kalian. Jadi kalian tidak membutuhkan pedoman-pedoman dari sumber lain. Quran itu atau kitab itu termasuk kitab-kitab yang turun sebelumnya yang harus diimani oleh orang-orang Islam, itu adalah berasal dari Allah. Dan merupakan salah satu tanda-tanda dari Dia, selain juga nanti kita bicara mengenai tanda-tanda Allah di dalam alam semesta dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Jadi itu semua memerlukan akal dan kita disebutkan di sana nanti di Quran
setiap orang nanti akan diminta pertanggungjawabannya apakah akal yang sudah diberikan Allah itu akan dipakai atau tidak gitu ya. Jadi nanti ada hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan yang juga merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat dari Allah. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara mengenai tanda-tanda yang ada dalam scripture atau dalam kitab, Allah dalam perjanjian lama atau Taurat dikatakan sebagai the jealous God, Tuhan yang sangat pencemburu. Kenapa dia disebut pencemburu oleh orang-orang yang mendalami Pentateuch itu karena dia tidak ingin disaingi atau tidak ingin disekutukan dengan yang lain-lain. Tidak boleh ada yang lain-lain dipersekutukan dengan dia gitu ya. Dan ini berlaku juga rupanya untuk firman-firmannya. Jadi kalau kita bicara konsep ini dalam Quran, kita bisa baca dalam ayat 17, 45, 46 ini, bila kau baca Al-Quran, kami tempatkan di antara kamu dan orang-orang yang tiada beriman kepada hari akhir, suatu tabir yang tiada kelihatan. Dan kami tutup hati mereka, supaya tiada mereka dapat memahaminya, dan kami tulikan kupingnya, dan jika kau sebut Tuhanmu dalam Quran semata, mereka pun berpaling ke belakang dengan bencinya. Jadi artinya di sini konsep informasi mengenai Tuhan itu yang paling benar dan yang paling pas hanya memang ada dalam kitab gitu ya. Kalau dari luar kitab itu adalah conjecture atau persangkaan belaka gitu ya. Dan itu banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Jadi kalau kita tadi kembalikan ke premis semula untuk mengenal Tuhan, kita mungkin paling gampang caranya lihat kitab, karena di situ isinya ayat-ayat atau firman-firman dari Dia gitu ya. Dan salah satu konsep atau bagian penting dari pemahaman mengenai kitab ini, kalau dia sudah dicampur-campur dengan yang lain-lain, maka kita tidak akan mungkin kita bisa memahami Quran itu. Jadi Quran itu atau kitab atau ayat-ayat Allah itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang betul-betul tulus mencari Dia. Jadi tidak melalui jalan yang berputar-putar, tapi jalan yang paling mudah adalah coba aja kita percaya sama Dia dan percaya sama firman-firmannya dan lupakan yang lain-lain. Baru kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini gitu ya. Dan di surat 25 ayat 30 ini sebetulnya suatu kekecewaan yang direkam di dalam Quran. Di hari akhir nanti Nabi Muhammad itu mengatakan, ya Tuhanku sesungguhnya kaumku, orang-orang yang mengaku dirinya muslim ini telah berpaling dari Quran. Artinya apa? Artinya sebagian besar orang Islam itu memang akhirnya tidak menggunakan Quran atau mengatakan mereka mengikuti Quran, tapi sebetulnya mereka mengikuti yang lain. Dan nanti akhirnya kita bisa membuat korelasi yang sama, tadi kita buat korelasi mudah-mudahan bisa dapat data yang cukup baik. Mengapa di awal-awal dahulu yang kita tahu orang Islam generasi awal belum menggunakan yang lain kecuali Quran? Karena sumber-sumber yang lain itu baru mengkristal 250 tahun, 300 tahun, 400 tahun setelah Quran turun begitu ya. Jadi di awal-awal itu Islam atau masyarakat muslimin itu sedemikian majunya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kemudian setelah itu dia menurun secara drastis. Kita tahu dalam sejarah kenapa itu sebabnya, kita mungkin bisa mengambil inferensi dari situ. Ini 2 slide atau 3 slide terakhir sebetulnya. Ada satu konsep lagi bahwa Al-Quran itu sudah lengkap dan sudah detail. Ini firman Allah yang sudah tidak perlu lagi dijelaskan atau ditambahi oleh informasi lain, dia sudah cukup buat kita. Jadi ini ada beberapa ayat, saya bisa baca beberapa saja, tapi intinya ia ingin mengkontraskan dirinya, Quran ini, dengan sesuatu yang disebut hadis. Jadi kalau kita baca teks aslinya dalam bahasa Arab, ini dia mengatakan bahwa Quran ini bukanlah hadis yang dibuat-buat. Dalam banyak terjemahan, hadis ini diterjemahkan menjadi perkataan gitu ya. Tapi mengapa dalam banyak ayat ini Allah menggunakan istilah hadis? Jauh sebelum hadis itu yang kemudian kita kenal sebagai suatu korpus yang dipegang
sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dalam masyarakat muslim ini, jauh sebelum korpus hadis itu dibakukan begitu ya. Jadi ini hadis itu kan dibakukan baru 250 tahun, 300 tahun setelah wafatnya Nabi, dan kemudian mungkin mengakar setelah 500 tahun gitu ya, enggak sekaligus gitu. Tapi intinya sangat menarik bahwa dalam Quran kita baca banyak sekali ayat bahwa Quran ini bukanlah hadis yang dibuat-buat. Ia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi mereka yang beriman. Jadi dia juga membuat suatu kontinuitas dengan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Telah kami berikan kepada mereka kitab Quran ini yang menjelaskan segala sesuatu, berisikan pengetahuan, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi isinya sudah sedemikian lengkap. Maksudnya itu ilmu pengetahuan yang terkait dengan hidup kita di dunia maupun hidup kita di hari kemudian. Tiada sesuatu pun yang kami lupakan dalam kitab ini. Ini maksudnya apa gitu ya? Nanti kita perlu bahas memang. Tapi intinya banyak pertanyaan, apakah dalam Quran ada penjelasan mengenai quantum mechanics misalnya. Pada akhirnya kita harus memahami ini sebagai sesuatu yang segala sesuatu yang kita perlukan untuk kembali kepada dimensi yang tempo hari kita ada di sana, kita sekarang turun ke dimensi ini supaya bisa balik lagi ke sana. Semua informasinya ada di sini gitu ya. Informasi yang lain yang tidak ada di Quran berarti itu tidak sesuatu yang tidak harus kita pahami sebagai relevan, tapi bagian dari ilmu pengetahuan yang semakin kita pahami, semakin kita bisa mengapresiasi kebesaran Tuhan. Kemudian 2 ayat di bawah itu, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Quran ini segala macam perumpamaan, tetapi manusia adalah makhluk yang paling suka membantah. Kemudian seandainya pohon-pohon di muka bumi dijadikan pena, ini 2 ayat yang sangat terkenal di surat 31 dan surat 18. Seandainya semua pohon-pohon di muka bumi dijadikan pena dan lautan menjadi tintanya, ditambah dengan 7 lautan lagi, kata-kata Tuhanmu tak akan ada habisnya. Jadi tidak perlu ada tambahan dari siapapun juga. Nah ini yang tadi saya katakan kontras antara Quran dengan yang disebutkan sebagai hadis terbaik dan dikontraskan dengan hadis-hadis yang lain. Di surat 39 ayat 23, Allah telah menurunkan hadis terbaik, ahsan al-hadith, kitab yang konsisten. Di antara manusia ada yang memakai hadis tidak berguna atau lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan memperolokkannya. Lalu ada 3 ayat, kepada hadis mana lagi selain Al-Quran ini mereka akan percaya. Ini betul-betul telak ini, menohok sekali sebetulnya kalau kita mau pahami dengan pemahaman orang Islam belakangan ya, berapa ratus tahun terakhir. Quran ini bukanlah hadis yang dibuat-buat yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan uraian yang jelas tentang segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Lalu rhetorical question di surat 52 ini, suruhlah mereka mendatangkan hadis seperti ini, seperti Quran ini maksudnya. Lalu maka serahkanlah kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan hadis ini atau Quran ini. Jadi selalu digunakan istilah hadis di situ. Ini saya kira ayat mungkin 2 slide terakhir. Banyak yang mengatakan istilah hikmah itu banyak sekali dipakai dalam konteks kitab dan hikmah. Kitab itu adalah Quran ini, hikmah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi atau penjelasan-penjelasan yang datang dari Nabi Muhammad. Jadi sunnah Nabi itu misalnya disebut hikmah gitu. Nah, di sini kita baca dengan jelas bahwa Quran itu menjelaskan bahwa dirinya sendiri adalah hikmah. Quran, ayat-ayat Quran yang mengandung hikmah misalnya di 2 surat itu kan. Demi Al-Quran yang penuh hikmah di ayat surat 36. Sesungguhnya Al-Quran dalam induk kitab di sisi kami mulia dan amat banyak hikmahnya. Jadi ini semua ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Isa misalnya kitab, hikmah, Taurat dan Injil misalnya kan. Mereka itulah nabi-nabi sebelum Muhammad yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian.
Jadi intinya hikmah tidak bisa kita pisahkan dari firman Allah itu sendiri. Nah akhirnya gimana ini? Kalau kita berbicara mengenai konsep Tuhan atau Allah itu, Allah semata itu sebetulnya bisa sangat membantu kita di dalam akhirnya membentuk suatu masyarakat yang lebih inklusif dan lebih toleran. Karena pada awalnya kalau kita lihat sejarah Islam yang mungkin masih abu-abu 100 tahun di awal itu tidak ada catatan-catatan atau sangat sedikit catatan-catatan yang ada itu yang mengatakan bahwa sebetulnya di awal-awal itu Nabi Muhammad dan orang-orang bersama dia itu sebetulnya menjalankan suatu misi yang sangat ekumenis. Ekumenis dalam arti sudah ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam masyarakat Yahudi dan kemudian masyarakat Nasrani atau Kristen. Nabi Muhammad tidak mengatakan mereka itu orang lain, itu bagian dari orang-orang yang beriman sebetulnya di awal-awal itu. Hanya belakangan saja kemudian menjadi eksklusif dan akhirnya kalau bicara mengenai orang-orang Yahudi dan Nasrani lalu kafirin, musyrikin dan sebagainya. Orang-orang yang keluar dari agama Islam halal darahnya karena dia murtad dan sebagainya. Itu semuanya adalah definisi yang datang belakangan dan dibuat oleh orang-orang yang menggunakan bukan Quran tapi sumber-sumber lain. Surat 3941 misalnya jelas sekali, sungguh kami turunkan kepadamu kitab Quran ini dengan kebenaran bagi manusia, maka barang siapa menerima petunjuk itu adalah demi kebaikannya sendiri dan barang siapa yang sesat itu pun demi kerugiannya sendiri gitu. Jadi nggak ada keharusan untuk harus begini harus begitu, silakan aja pilih, masing-masing udah tahu konsekuensinya sendiri-sendiri kan. Ada ayat yang tadi saya sebelum mulai ini saya tulisnya dari kepala, saya belum sempat mencari ayatnya, tapi intinya itu Allah telah menurunkan kitab ini dengan kebenaran. Siapa yang berkehendak silahkan dia percaya atau beriman dan siapa yang berkehendak silahkan dia kafir. Silahkan aja gitu. Nggak ada keharusan bahwa dia harus. Dan negara atau siapapun juga tidak boleh memaksa orang lain untuk beriman. Di surat 10 ayat 99 itu, apakah kamu akan memaksa orang untuk menjadi yang orang beriman? Nggak bisa, Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita kok. Jadi ini semua pada akhirnya semangat yang ada dalam Quran ini sebetulnya dan sebenarnya sama dengan semangat yang ada dalam semua kitab. Seharusnya bisa membawa masyarakat dimanapun ke arah masyarakat yang lebih bertoleransi, akhirnya menggalakkan masing-masing untuk bukan saja beriman pada Allah, beriman pada hari akhir itu sebetulnya dua kata yang sebetulnya kalau kita gabungkan adalah Allah semata. Karena beriman pada hari akhir disebutkan dalam beberapa ayat Quran itu lebih sulit daripada beriman pada Allah. Kenapa? Karena beriman pada hari akhir berarti kita harus percaya kepada konsekuensi dari semua tindakan kita. Karena di hari akhir itu, yang saya sebut tadi, kemudian hari atau hari kemudian, itu pasti ada konsekuensinya, entah itu di dunia ini, atau nanti di kehidupan yang kekal gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Maliki Yaumiddin misalnya, yang menguasai hari pembalasan, berarti tidak ada lagi yang bisa kita minta bantuan atau kita minta syafaat kecuali Allah. Jadi makanya tadi beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, di ayat yang lain disebutkan siapa yang beriman dan beramal soleh gitu ya. Jadi yang beramal soleh tadi adalah syarat yang ketiga. Harus ada yang perbuatan yang membuat kita itu bermakna kepada lingkungan kita. Itulah yang membuat kalau saya sebut 3 persyaratan minimum lah untuk bisa kembali lagi kepada Allah. Dalam bahasa SD-nya masuk surga lah gitu ya. Itu ya cuma 3 itu, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, dan itu berarti beriman pada Allah semata lah, Allah semata itu konsepnya. Dan berbuat baik, beramal soleh. Dengan itu saya kira mudah-mudahan semangat ini adalah semangat yang bisa membawa bangsa Indonesia untuk lebih memperbaiki dan pemerintah sebetulnya ini, Quran ini lebih banyak ditujukan kepada penguasa, kepada pembuat kebijakan. Jadi
kita harus bisa mempengaruhi policy makers di Indonesia ini untuk membuat perubahan yang membawa kebaikan, dan sebenarnya banyak contohnya yang bisa kita ambil dari Quran. Terima kasih, saya Gadot Adisoma, selamat malam.